Pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Suyanto.id. Nah, kali ini, malam ini, pada episode yang keempat, kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Insinyur Johan Yoga PhD. Beliau adalah international trainer untuk mind map, kemudian untuk juga ini eh, persoalan-persoalan yang terkait dengan soft skill seperti growth mindset, mindset pada umumnya, dan tentu malam hari ini kita akan berbicara mengenai academic tenacity yang subtemanya adalah bagaimana guru ini bisa, tidak saja guru, sebenarnya bisa dosen, bisa orang tua pun bisa membuat anak-anak kita itu memiliki kegigihan akademik. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPD. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari uh, Dr. Johan Yoga ini. Terima kasih, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jo. Waalaikumsalam, Prof. Selamat malam. Malam. Dan gimana, Pak Jo? Kita yang terakhir subtema kita adalah intervensi mindset, ya. Betul, Jadi, uh, mindset intervention. ya, mindset intervention. Nah, malam ini apa, Pak Jo, beri. Jadi malam ini, Prof, ini bagian terakhir dari topik besar kita, Academic Tenacity. Bagaimana guru dan sekolah bisa menumbuhkan Academic Tenacity itu di tempat kerja mereka. Oke. Ya, jadi itu sebetulnya relevan juga untuk apa saja, Pak Jo. Misalkan untuk sebuah perusahaan, Betul, organisasi apapun, itu penting, Pak Jo, betul, untuk menumbuhkan itu. betul. Sebenarnya kan tenacity ini sebenarnya bukan hanya akademik ya, Prof, ya. Ya, Ya. Jadi di dunia nyata sekarang ini sebenarnya tenacity itu berlaku, dibutuhkan di mana-mana. ya, betul. Ya. Mhm. Orang gigih itu pasti lebih unggul daripada orang pintar sekarang, Prof. Ya, ya, Jadi ya, sudah ada hukum alam yang kedua ini, Prof, ya. Oh, apa kepintaran itu hanya bisa dikalahkan dengan kegigihan. ya, itu kan teori lamanya itu ada adversity quotient, Pak Jo, ya. Betul sekali, Bagaimana betul orang sekali. bisa survive dalam tekanan-tekanan, Tekanan-tekanan betul, logis betul, tekanan apapun yang betul, dihadapi. Nah, betul. ini Pak Jo perlu share Ya, PowerPoint. perlu share ini biar lengkap kita punya, Ya, biar oke. lengkap kita punya. Nah, sudah kita siapkan, Pak Jo. Sudah ya, Prof, ya. Oke, jadi kita mohon izin nih untuk share share screen ini supaya pemirsa kita dapat lengkap ini ilmunya. Ya, iya, Pak Jo. Nah, inilah Jadi ini seperti online training nih kita bikinnya, Prof, ya. Seperti online free training. Nah, free online training. ya, oke. Jadi Prof Yanto dan para pemirsanya Suyanto.id, malam ini kita sampai ke sesi yang keempat, episode keempat ini dari Academic Tenacity kita. Jadi kalau kita lihat dari tabel of content-nya, ya, yang pertama dulu kita bicara tentang bagaimana definisi, kira-kira apa arti Academic Tenacity itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana intervensi ya bisa membuat eh, academic tenacity itu berkembang. Nah, dan yang ketiga ini sekarang Prof, ya, sebagai penutup adalah bagaimana guru, guru-guru yang baik dan sekolah bisa memfoster artinya mengembangkan academic tenacity. Jadi eh, malam ini kita membagi topik kita itu menjadi tiga subtopik kecil, yaitu challenge, ya, kedua scaffolding, dan ketiga belonging. Mhm. Sekarang mari kita mulai yang pertama, Prof. Ya. Mhm. Oke. Tantangan itu adalah kunci utama dari tenacity. Orang kalau nggak pernah mendapat tantangan, nggak akan berkembang tenacity-nya. Bagaimana kalau kita semuanya diberi kemudahan ya, Prof, ya? Misalnya guru atau dosen, ujian gampang, nggak pernah ada tugas, pasti lulus semua. Itu udah pasti nggak ada tenacity di mahasiswa atau siswa kita. Oleh karena itulah, seorang dosen
harus menerapkan standar yang tinggi untuk pembelajarannya. Standar yang tinggi itu bukan berarti sulit, tapi membutuhkan pemikiran. Tapi seorang guru atau dosen yang baik selalu memberi perhatian kepada apa yang disebut namanya student psychology. Bagaimana kondisi psikologi siswanya? Karena itulah kedekatan antara guru dosen dengan siswa atau mahasiswa ini sangat penting. Ya. Sehingga ketika dia melihat siswanya siap untuk diberi tekanan, dia beri tekanan. Jadi challenge ini merupakan komponen utama untuk menumbuhkan tenacity. Malah disebut namanya key ingredient, Prof. Ya, Oke. key ingredient. Ya. Lalu bagaimana orang kalau diberikan tugas-tugas yang menantang? Yang pertama, tantangan itu adalah inti dari pengembangan academic intensity. Tanpa tantangan, siswa itu tidak akan mendapat kesempatan untuk mengambil risiko, belajar dari kegagalan, serta mencari cara untuk bangkit. Ini disengaja, Prof. Harus, Mhm. ya, supaya mereka tuh terbentur, mereka itu gagal, sehingga mereka terpacu mencari bagaimana caranya bisa bangkit kembali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka merasakan kemajuan dari usaha mereka. Misalnya seseorang mendaki ya Prof ya, mendaki gunung, lambat, sulit, kena hujan, luka, tapi mereka beranjak naik. Artinya apa? Ada buahnya yang mereka dapatkan. Nah, inilah yang menumbuhkan academic tenacity seseorang bahwa dia yakin perjuangan dia itu tidak sia-sia. Kemudian berikutnya lagi, tugas-tugas yang menantang ini itu membantu mereka untuk menanamkan 4 pilar, Prof. 4 pilar academic tenacity itu, Oke. yaitu ketekunan, ketangguhan, keuletan, kesabaran. Ini adalah pilar dari academic tenacity itu. Jadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang ulet, orang yang sabar, itu pasti memiliki tenacity yang luar biasa. Dan yang terakhir, Prof, tugas-tugas menantang ini sangat perlu untuk siswa agar mereka tidak selalu berhasil dengan mudah. Contoh, Prof ya, orang nggak belajar tahu-tahu dapat 100, orang nggak belajar tahu-tahu dapat A. Ya. Akhirnya dia mikir kan, wah, kayaknya saya untuk dapat A, dapat 100 nggak perlu belajar. Ini Iya. rusak, Bro. Ini rusak pendidikan kita. Ya, nggak tumbuh tenacity-nya. Padahal dalam kehidupan nyata nggak pernah ada terjadi orang Ya. gampang sukses. Ya. Betul. Betul, Prof ya? Jadi inilah bagian pertama dari sub tema kita ini, yaitu challenge. Bagaimana tantangan-tantangan itu menjadi kunci bagaimana orang bisa mengembangkan tenacity-nya. Inilah gunanya guru. Inilah gunanya dosen memberi tantangan-tantangan kepada siswa itu. Ya. Kemudian yang kedua, Prof, ini ada istilah baru yang bagus, Prof. Namanya scaffolding. Holding ya. Jadi apa arti scaffolding ini? Scaffolding itu adalah jenis dukungan dari guru ya kepada muridnya yang halus, Prof. Hmm. Bantuan-bantuannya kecil, ya. Subtle itu artinya kan halus, kecil, sedikit, Ya. tapi cukup, ya. Tapi cukup. Nah, Ya. jadi gurunya ini sangat perlu tahu bagaimana kondisi siswanya. Karena itulah scaffolding ini kita bagi dua, Prof. Ada namanya cognitive scaffolding, yaitu cognitive support untuk mencapai standar tinggi ini. Ini berhubungan dengan akademik, Prof. Ya, Oke. akademik. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, Prof, namanya motivational scaffolding. Nah, bagaimana seorang guru, seorang dosen ya bisa mendukung ya siswanya dengan dengan mempromosikan alat-alat ya motivational tools sehingga studennya ya perlu ya merasa untuk memiliki tantangan. Ketika mereka menemukan tantangan itu mereka berjuang. Jadi inilah unsur kedua dari sebuah kebutuhan yang ditanjungkan di guru, bagaimana dia bisa mendukung. Seperti kita pernah bahas dulu, Prof. Gambar ini, Prof.
Oh ya, Bagaimana membedakan antara equality dengan equity. gitu ya. Ya, nah, kalau gambar yang pertama, karena guru tidak dekat dengan siswa, dia nggak tahu kebutuhan siswanya, sehingga dia tidak tahu jenis dukungan yang dibutuhkan. Nah, akibatnya seperti gambarnya, Prof ya. Mau orangnya tinggi maupun orangnya pendek, dukungannya sama, Hmm, sama semua. Tapi scaffolding itu lebih menerapkan prinsip equity. PT. Guru membantu siswanya itu sesuai dengan kebutuhannya, Hmm, sesuai dengan kebutuhannya. ya. Kalau nggak dibutuh dukungan, nggak usah didukung. Ya. Kalau butuhnya cuma satu, kasih satu. Kalau butuhnya dua, kasih dua. Hmm, Nah, inilah, Prof, disebut ya. nama scaffolding. Bagaimana seorang guru memberi dukungan kepada siswanya. Ya, itu dukungannya yang berbeda, Pak Jo. Betul, dukungan yang berbeda. Nah, inilah gunanya kedekatan guru dengan murid. Ya, kalau guru nggak dekat dengan murid, kan dia nggak tahu kondisi siswanya ya, Prof ya. Ya, betul. Maka itu yang diterapkan adalah equality aja, pokoknya pukul rata aja semua. Hmm, Ya, pukul rata. Satu ukuran untuk semua. Nah, nggak bisa itu di sini. Kemudian yang terakhir, Prof, adalah belonging. Merasa memiliki itu. Ya, rasa memiliki. Jadi, sense of belonging itu dapat memprediksi bagaimana siswa itu bisa sukses secara akademik. Kalau dia sudah merasa sekolah itu milik dia, kelas itu milik dia, guru itu adalah orang yang mensupport dia, ya seperti ini, ya sense of fellowship, ya, dengan peers dan teachers, itu sukses akademik itu sudah di depan mata. Kenapa? Karena dia pasti gembira ya, Prof ya. ya. Gembira ke sekolah, gembira ke kampus, ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi, Bro? Ya, seorang guru yang baik itu seperti orang tua. Orang tua. Ya. Orang tua itu kan sifatnya autoritatif, tapi secara konsisten juga care. Dimarahin, tapi dia tetap sayang. Ya. Ya, diberi hukuman, tapi dia tetap peduli. Ya. Nah, inilah Ya, kira-kira. dalam apa keadaan seperti itu dalam peribahasa orang-orang Barat itu dikatakan spare spoiled child gitu katanya. Jadi Ya, kadang betul, itu dia kasih pukulan tapi kadang-kadang dimanjakan. Nah, itu betul, betul. Jadi wah, itulah. Jadi kalau guru yang baik itu ya bisa dia berperan sebagai orang tua yang baik. ya, Orang tua yang baik itu artinya tidak hanya memanjakan, ya, ya betul. balance lah ya, Prof ya, balance lah, ya. Ya. Jadi Dan inilah unsur ketiga. Jadi ada dari tadi challenge, ada scaffolding, ada belonging, ya, ada belonging. Jadi sekarang, Prof, mari kita lihat, Prof, bagaimana seorang siswa itu tumbuh secara akademik tenacity-nya. Ya, kami mendapatkan sebuah model nih, Prof, sebuah model ya. Nah, ini nggak ada di buku itu, tapi ini kita dapat sebuah modelnya. Jadi ada 4 faktor yang saling terkait. Yang pertama disebut namanya academic mindset. Ya, itu berhubungan dengan kognitif. Ya. ya. Kemudian yang kedua masalah perseverance. Jadi kalau perseverance ini kira-kira ketekunan. Ya, ketekunan. Yang ketiga tuh effortful control namanya. Dan yang terakhir adalah strategi dan taktik. Jadi 4 faktor inilah yang sangat mendukung terbentuknya academic tenacity itu. Ya. Karena academic tenacity ini kan tujuannya 2 ya, Prof ya. Ya. Satu, akademiknya bagus. Yang kedua, juga secara non-kognitif dia juga bagus. Ya. Non-kognitif aja nggak bagus, kognitif nggak bagus, percuma. Nah, ini model ini kira-kira membentuk apa yang kita sebut namanya academic tenacity untuk siswa yang istilahnya adalah academically tenacious students. Ya, academically tenacious student. Ya. Apa karakter-karakter dari mereka, Prof? Ya. Pertama, mereka itu seolah-olah memiliki sekolah itu, baik secara akademik maupun secara sosial. Ya. Yang kedua, mereka melihat ada relevansi antara pendidikan dengan masa depan mereka.
Jadi mereka yakin bahwa di sekolah, dengan sekolah di sinilah mereka bisa memiliki masa depan yang baik. Kemudian mereka memberi nilai yang tinggi untuk sebuah usaha. Jadi usaha itu penting, proses itu penting. Ya. Ya. Kemudian mereka melihat juga bahwa apa? Tugas-tugas menantang itu akan membantu mereka, ya. Bukan menghambat mereka, tapi membantu mereka sehingga mereka punya kesempatan untuk tumbuh. Berikutnya lagi, mereka melihat juga ya kemunduran, ya setback itu sebagai peluang untuk belajar dibanding indikasi bahwa mereka lemah, mereka bodoh. Hmm. Ya. Kemudian berikutnya lagi, mereka punya sejumlah apa yang disebutnya self regulation. Jadi gimana mereka mengatur diri mereka sehingga mereka bisa menjaga ya sisa-sisa motivasi mereka itu untuk menghindari ini distraction, gangguan-gangguan, Ya. baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya mereka percaya memiliki kemampuan untuk belajar dan untuk perform. Berikutnya lagi, mereka ketika masuk ke kelas itu dengan tujuan menguasai materi, bukan untuk berkompetisi dengan siswa lain. Ya. Ya, seperti kita lihat kemarin yang dari itu Michigan itu ya, Prof ya, Ya. Target. namanya learning goals, bukan performance goals. Ya. Ya, learning goals. Kemudian mereka juga punya sense of purpose, mereka punya tujuan. Mereka merasa bahwa belajar itu memberi kontribusi untuk dunia, melebihi dari untuk mereka saja. Oh ya. Dan Jadi yang terakhir adalah Prof, ya. mereka punya positif, suportif hubungan dengan guru dan teman-teman mereka. Ya. Nah, Ya. inilah Prof hasil tuaian kalau kita bisa membentuk apa yang disebut namanya academically tenacious student, Prof. Ya. Ya, Pak Jo. Dan saya kira ini kan merupakan ini ya pengakuan terhadap merit system, Pak Jo. Seperti Betul sekali, Prof. ada value effort itu kan orang untuk mencapai derajat tertentu itu harus memang berupaya, tidak Betul, tidak karena harus KKN, berjuang dulu, tidak harus berjuang KKN, dulu. Pak Jo. Betul, betul sekali. Nggak Ya, ada yang instan, nggak ada yang bypass ya, Prof ya. ya, ini Betul, dengan proses. Nah, Pak Jo itu betul. ada pertanyaan dari pemirsa yang disampaikan secara japri ke saya ya. Gimana bukunya itu? Pak Jo dulu pernah bicara bukunya bisa di-attach. Tenang, Prof. Ya, ini bukunya kan, Prof ya. Kami udah siapkan linknya, Prof. Nanti pemirsa kita sudah bisa mengambil langsung, Prof. Tenang, kita janji pasti dipenuhi. Jadi ini kami beri langsung linknya, Prof. Ya, 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 Jadi ya. nanti pemirsa kita bisa cari linknya, langsung download. Jadi di suyanto.id ini semuanya kita berikan, Prof. Ya, semua tuntas kita berikan. Ya, kita tidak karena di Pak Jo dan Suyanto.id tidak memandang sukses orang lain itu merupakan musuh. Itu Betul sekali. Betul. Betul sekali. Makin sukses orang, makin dibagi informasi-informasi gitu. Ini makin bermanfaat ilmunya buat kita, buat orang banyak ya, Prof ya. ya, betul. Itulah adanya suyato.id itu itulah gunanya. Ya, Ya, insya Allah Pak Jo. Dan merupakan channel alternatif dari channel-channel yang kurang mendidik Pak Jo. Di betul sekali. banyak Betul sekali sekali. perseliweran itu. Dan Ya. saya kira ini di Singapura pasti sudah mendapatkan perhatian guru Pak Jo ya. Oh, Akademik. pasti, Prof. Ini adalah lanjutan dari growth mindset itu, Prof. Hmm. Karena ini sama-sama ininya kan produsernya sama-sama dari Stanford University, Prof. Ya, 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 ya. Ya, ini maka itu namanya sekarang jadi meluas, Prof. Jadi kalau growth mindset itu bagian kecilnya, ini bagian besarnya sekarang namanya ini, Prof. Academic tenacity ini. Academic Dynasty. Ya, Ya, ini full betul. package dari Stanford untuk Singapura. Betul sekali. Itu Dan dia. sebentar lagi, mungkin minggu depan, Pak Jo, Ya, kita akan mendiskusikan mengapa Singapura pendidikannya baik. Ya, betul. Pak Jo, supaya Apa bedanya sama kita? Ya, ya, apa yang kita bisa belajar dari mereka ya, Prof ya? ya, betul. Itu yang penting. Ya, dan Ya,
kalau ini bisa kita dapatkan, kan nggak harus studi banding jauh-jauh Pak Jo. Nggak Cukup, usah. Ya, cukup nyebrang Medan aja ini kita. betul. Salah satu Prof yang selama ini kita dengar adalah apa? Oh, kalau Singapura kan kota kecil, gampang segalanya. Kita Ya, kan juga pendidikan kita kan sudah di otonomi ya, Prof ya. ya, ya, Ada ya. beberapa kota-kota juga budget pendidikannya kan sangat besar. Mhm. Ya, Jakarta, Surabaya, Bandung. Harusnya bisa tiru Singapura. Ya, Jangan membandingkan Indonesia dengan Singapura ya jauh. Ya, ya. kan dia negara kota ya, Prof ya. Nah, itulah bandingkan kota dan kota supaya apple to apple gitu loh. Iya. Oke, Ya, Prof, kita stop stop share dulu ya, Prof ya. kita stop. Ya, Oke, baiklah para pemirsa. Itu tadi pencerahan dari Dr. Johan Yoga, PhD. Dan kita tentu saja akan ketemu lagi dengan beliau minggu-minggu depan. Tapi insya Allah minggu depannya lagi Pak Jo, karena saya besok dari hari Rabu sampai Minggu ada di Aceh dan Medan untuk monitor mahasiswa kita yang ikut atlet di PON, Pak Jo. sama kita, Prof. Kami Oke. juga minggu depan itu seminggu di Bandung itu memberi TOT kepada manajemen trainee-nya Bank Jawa Barat, BJB, di BJ. BJB Tower. Jadi Prof Ah, ada di Sumatera, kami ada di Jawa Barat, Prof. ya, oke lah Pak Jo. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sukses dan tentu saja kalau Pak Jo sukses di situ, pengalaman-pengalamannya bisa spill over pada netizen melalui suyanto.id. Begitu Pak Siap, Jo. Prof. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof Yanto.